Power Breakfast. Halo, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Power Breakfast pagi hari ini kembali untuk Anda. Setiap Senin pagi jam 7, narasumber kita sekarang adalah Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Dr. Andes Karjono SHM Hum. Ya, apa kepanjangan dari BPIP? Tadi sudah terjawab. Saya langsung sapa dulu Pak Karjono. Halo, selamat pagi Pak Karjono. Selamat pagi Pak Suryo. Sehat ya Pak ya? Terima kasih sudah diajak bergabung nih Pak. Cinta luar biasa ini. Iya, saya jadi ingat kalau wawancara Pak Karjono adalah coklat ya Pak Karjono ya? Coklat Pak, iya. Cowok Klaten. Oke, Pak Karjono sudah di kantor Pak Karjono? Ya, sudah ada di kantor Bapak. Sudah ya, alhamdulillah. Biasanya setiap hari sampai kantor jam berapa Pak Karjono? Ya jam-jam segini Bapak izin. Setiap jam 7 pagi sudah sampai kantor ya Pak? Ya, kurang-kurang, ya betul. Kalau jam 7 sudah sampai kantor, artinya ini mengantisipasi kemacetan ya Pak Karjono ya? Ya. Berapa lama waktu yang ditempuh dari rumah ke kantor Pak Karjono? Kurang lebih sekitar, kalau lancar, sekitar 45 sampai 50 menit Bapak. Itu kalau lancar ya Pak Karjono ya? Kalau lancar, siap. Pak Karjono panggil saya Mas saja, kenapa sih Pak? Kan biar lebih mudah dikit gitu. Ya, Mas Suryo, selamat juga habis diwisuda ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Karjono. Oke, nah Pak Karjono, sekarang kita bicara mengenai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kalau tadi kan sudah ada kuisnya Pak Karjono ya. Sekarang sebelum saya lanjut, saya ingin kasih pertanyaan ke Pak Karjono. Ini kuis juga untuk Pak Karjono, boleh ya Pak ya? Ya boleh Bapak. Oke, pertanyaannya tahun ini Elsinta Nyusentok ulang tahun yang keberapa Pak Karjono? Oh iya, luar biasa. Sebelum menjawab Bang Wiryo, izin saya menyapa dulu kepada pendengar. Silakan Pak. Ya, terima kasih pendengar Elsinta yang sangat saya hormati, sangat saya banggakan dan saya sangat muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Pancasila. Wah, terima kasih, luar biasa. Saya akan menjawab pertanyaannya Bang Wiryo nih, bahwa pertama kami mengucapkan selamat Dirgahayu ke-23 Elsinta. Luar biasa rahasia Elsinta. Terima kasih Pak Karjono. Iya, oke, berarti Pak Karjono mengikuti terus ya Elsinta setiap saat gitu ya, Ya. Pak Karjono. Oke, Pak, cerita dong Pak aktivitas keseharian Bapak mulai dari rumah ya, mengawali aktivitas yang padat sampai ke kantor. Apakah di rumah sempat sarapan atau sempat olahraga mengingat jam 7 sudah sampai kantor Pak Karjono? Ya, kebetulan biasanya kalau di perjalanan pulang ke rumah itu dari kantor itu saya gunakan untuk tidur, Bapak. Oh, dalam perjalanan ya? Ya. Dan kemudian sampai di rumah biasanya setelah jam 12 malam sampai pagi lebih banyak mengagungkan Yang Maha Agung begitu. Kemudian pagi-pagi juga sudah sampai di kantor. Yaitu keseharian biasanya yang kami lakukan. Yeah. Kalau sudah di kantor nanti biasanya ya itu P7. Apa itu Pak P7? Pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan. Tetapi juga ada yang pergi pagi pulang petang penghasilan pol-polan juga ada Pak. Ini Pak Karjono yang pol-polan atau yang pas-pasan nih Pak? Yang sedang saja. Itu adanya di hati itu Pak. Oh ya. Iya, rasa syukur itu ya Pak Karjono ya. Ya betul. Ini lebih dari segalanya. Tapi ngomong-ngomong sudah sarapan nggak nih Pak Karjono? Belum Pak, belum. Siap. Ya. Saya sebetulnya pengen ngajak sarapan Pak Karjono ngopi pagi biasanya ya Pak Karjono sambil ngopi biasa, gitu ya. Dengan senang hati ya Pak. Iya, baik. Nah Pak Karjono, kita membahas mengenai BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Apa sih yang perlu diketahui masyarakat dengan keberadaan BPIP ini Pak Karjono? Ya, terima kasih sekali bahwa waktu yang diberikan untuk memberikan informasi kepada masyarakat kenapa perlu BPIP. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa BPIP ini memang sangat diperlukan karena apa? Sejak reformasi itu dulu ada lembaga
namanya BP7. Sebelumnya ada TAP MPR nomor 4 tahun 78 tentang Eka Prastia Pancakarsa. TAP ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 1 tahun kemudian lembaga BP7 dibubarkan. Kemudian Undang-Undang Sikdiknas tahun 89 diganti yang intinya menghapus mata kuliah mata ajar Pancasila dari sistem pendidikan formal. Ini sudah hampir 23 tahun dan ini sangat memprihatinkan betul, sehingga dengan era globalisasi ini mengakibatkan dampak yang serius. Karena apa? Ingin ada sebagian warga atau sekelompok tertentu yang istilahnya menjadikan ideologi di luar Pancasila itu menjadi ideologi yang akan diberlakukan di NKRI. Nah, inilah yang sangat serius sehingga banyaknya radikal dan lain-lainnya mengakibatkan kita penting dan perlu BPIP, dan itu kemudian Bapak Presiden dengan keseriusannya pertama beliau menetapkan dengan keputusan Presiden, peraturan Presiden maksud saya, Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2017 tentang UKPPIP, Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Kemudian 1 tahun kemudian bahwa lembaga ini perlu ditingkatkan keberadaan kelembagaannya, sehingga lahirlah Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kira-kira kemudian apa yang harus dilakukan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila? Ya, kita dengan peraturan-peraturan sebagai dasar, diantaranya Peraturan nomor 4 tahun 2018, begitu juga tadi Peraturan Presiden nomor 7 2018, yang intinya mari kita bersama-sama membumikan Pancasila, mewangikan Pancasila, mengharumkan Pancasila, dan juga karena apa? Sekarang kalau dulu itu gini Pak, saya sekolah itu dengan nuntun sepeda Pak Guru waktu datang, cium tangan, ngantri di tempat upacara semacam apel ya. Siapa yang berdirinya bagus, diam dan sopan, disuruh masuk duluan. Ya, cium tangan dan juga nuntun sepeda itu sudah budaya-budaya yang dulu istilahnya ada pendidikan sopan santun ya. Itu sudah sekarang menipis kira-kira begitu Bapak. Itu Pak Bang Wirya. Iya. Jadi kalau kita ingat dulu kalau guru bawa sepeda, kita rebutan nih mau betul. bantuin gitu ya. Ada rasa bangga ketika kita yang membawa sepeda gitu kira-kira ya Pak. Iya, persis Bapak. Itu yang nilai-nilai seperti itu yang akan dibangkitkan melalui BPIP ini Pak Karjo. Siap, hal-hal yang mudah. Ya makanya sekarang kalau dulu itu ada dalam menerapkan mata ajar Pancasila itu dengan doktrin, maka sekarang dengan pendekatan milenial. Jadi saya contohkan Mas, kalau saya itu ditanya gitu, Pak Karjono Pancasila itu adanya di mana? Oh, di konstitusi. Konstitusinya di mana? Di pembukaan. Seperti apa? Gitu itu langsung otomatis keluar. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau adik-adik sekarang suruh diajarin begitu bisa tidur Bapak. dulu 90-an, 80-an itu anak-anak SD sudah hafal Pak pembukaan. Preambul ini sudah hafal ya Pak Karjono? Sudah Bapak. Nah itu kan bagian dari doktrin ya Pak Karjono, bagian dari doktrin nasionalisme kita sebagai anak bangsa, kira-kira begitu. Nah upaya untuk membangkitkan semangat nasionalisme itu melalui BPIP itu apa yang akan dilakukan Pak Karjono? Ya, di BPIP ini ada banyak hal Bapak. Jadi pertama berdasarkan peraturan Presiden
nomor 7 tahun 2018 tadi ada 3 hal, yaitu terkait dengan peta jalan, arah kebijakan, kemudian GBHIP, garis besar haluan ideologi Pancasila. Itu sebagai semacam rencana aksi ke depannya begitu. Nah, karena ini juga tertuang di dalam Undang-Undang Sinas Iptek, Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Itu Undang-Undang 11 tahun 2019. Di pasal 5 huruf A dikatakan perencanaan pembangunan nasional di segala bidang ilmu pengetahuan dan teknologi wajib mendasarkan pada haluan pembinaan ideologi Pancasila. Maka BPIP juga sudah menyiapkan hal itu. Dan kemudian juga pembinaan Pancasila ini kita lakukan berbagai macam, misalnya potret regulasi bertentangan dengan Pancasila atau tidak, kemudian melakukan kajian, kemudian melakukan pendidikan dan pelatihan, kemudian melakukan berbagai sosialisasi kepada seluruh komponen masyarakat. Itu yang betul-betul kita yang tidak kalah pentingnya adalah kita bekerja sama dengan kementerian lembaga, ormas dan lain-lainnya. Itulah makanya dalam bekerja kita harus super tim, bukan Superman. Gitu Bang Surya. Oke, Pak Karjono, kita langsung sapa pendengar. Sudah menunggu ada Pak Rudi di Bogor. Untuk pendengar lain silakan di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Pagi ini di Power Breakfast kami masih berbincang mengenai ideologi Pancasila dan bagaimana menjaga ideologi Pancasila itu tetap utuh sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kami masih bahas bersama Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Dr. Andes Karjono SHM Hum. Saya langsung sapa Pak Rudi di Bogor. Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Selamat pagi Bung Wiryo. Selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi Pak Rudi, sehat selalu. Ya, nih. Pak Karjono, ini saya mau berbicara tentang penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Waktu saya dulu sekolah ada namanya butir-butir Pancasila. Bergaya hidup sederhana merupakan penerapan dari sila tersebut. Nah, kaitannya dengan saat ini, banyak pejabat kita, ketua lembaga tinggi negara yang latar belakang pengusaha, parpol, mereka ketua klub moge, sehingga banyak ASN yang ingin naik jabatan supaya lebih dekat dan bisa diterima ikut-ikutan. Jadi bergaya hidup mewah, punya moge supaya dia bisa jadi eselon 2, eselon 3, eselon 1 gitu kan. Salah satunya yang disebarkan oleh Menteri Keuangan ada klub moge di Departemen Keuangan, khususnya di Dirjen Pajak. Karena Dirjen Pajak sendiri punya moge gitu ya. Dan ketua lembaga tinggi negara juga tidak bisa bergaya hidup sederhana gitu. Kayak ketua MPR kan tahu sendiri punya moge dan suka memamerkan segala macam. Bagaimana dan kaitannya dengan akhir-akhir ini yang banyak disorot oleh masyarakat, kehidupan mewah dari seorang pejabat negara atau ketua lembaga tinggi negara atau ASN. Bagaimana rumusan dari BPIP ini kepada presiden supaya bisa diterapkan? Apakah ada harusan ketua lembaga tinggi negara, yuk sama-sama ke kantor naik MRT atau naik kendaraan umum kayak gitu? Soalnya kemarin kita sudah dapat poinnya Pak Rudi ya. Kita cukupkan dulu. Di belakang Pak Rudi ada Pak Faisal Najib di Depok. Pak Faisal silakan. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon penjelasannya gini Pak. Bagaimana tadi yang dari kan kita itu selalu ada sampai dibikin badan penguatan Pancasila. Bagaimana menurut pandangan Bapak yang seolah-olah beliau ini sebagai penguatan Pancasila, tapi kayak kemarin yang sangat viral itu Pak, ibu-ibu karena kebanyakan ke taklim jadi ngurusin anak menjadi stunting segala macam. Apakah itu termasuk suatu karena kan kita kan di sila itu kan ada Persatuan Indonesia Pak, dan hak asasi manusia, dan itu ibu-ibu juga saya yakin dan ini sampai sekarang masih menjadi keresahan sebagian masyarakat. Menurut pandangan Bapak ini termasuk penguatan atau menjadikan seolah-olah menjadi orang apa sih
Pancasila itu kayak apa sih gitu bentuknya gitu. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Faisal Najib di Depok. Kemudian ada Pak Arthur di Jakarta Timur. Pak Arthur, silakan Pak Arthur. Selamat pagi Pak Wiryo. Pagi Pak Arthur. Ya. Pak, kalau dulu kita ingat masih SMA, sekolah lah, terakhir SMA masih belajar Pancasila. Kita diajari PMP maksudnya Pak ya? Iya, PMP Pak, butir-butir Pancasila. Jadi sekarang udah nggak ada lagi kalau diperkenalkan sama anak-anak itu sepertinya sudah hal yang aneh itu. Dan itu semua menurut saya kita seperti mungkin saya juga ikut terlibat dalam hal seperti contoh hedonisme yang kecil-kecilan. Saya bukan orang kaya juga sih, tapi mungkin juga saya bergaya seperti itu. Tapi yang paling aneh kita lihat di jalanan, orang-orang kaya yang bermobil mewah, yang selalu ingin prioritas, sudah dilarang pakai strobo, masih pakai strobo. Itu polisi pun sering mengatakan itu tidak boleh, dan memang ada peraturan ya kan. Sampai sekarang itu nggak ada, jalan-jalan aja gitu, bisa-bisa aja semua orang, belum tentu itu para pejabat. Terus kadang yang paling menyakitkan kan, emang apa yang mau dikejar mereka sehingga kita harus rakyat yang lebih penting lagi yang korban gitu kan. Nah, contoh-contoh seperti itu dari para elit-elit kita itu juga menjadi pembelajaran sama warga rakyat semua, jadi bahan tiruan. Oke. Nah itu Pak, seperti itu di masyarakat yang membuat Pancasila itu seolah-olah itu tidak lebih penting lagi. Oke. Ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Arthur di Jakarta Timur. Saya sambung beberapa tanggapan melalui WhatsApp Pak, nanti sekaligus ditanggapi dari Pak Raden. Pengamalan Pancasila, sila itu jangan cuma di bibir, di mulut saja, dan jangan juga melarang orang untuk kegiatan-kegiatan keagamaan begitu ya. Kemudian dari Pak Esman di Jakarta, apakah ada hubungan antara sistem pemilu yang diselenggarakan tahun 1955 dengan sila keempat Pancasila? Ya, ini pertanyaan dari Pak Esman di Jakarta. Kemudian dari Pak Basori, kenapa Pak nggak ada lagi pelajaran PMP seperti tahun 80, 90-an gitu ya, SD, SMA, ada juga P4 dan lain sebagainya yang pernah diterapkan pada saat penerimaan mahasiswa baru. Ya, nah, kemudian yang lain sama ya, soal pendidikan moral Pancasila. Nah, yang terpenting adalah apa strategi dari BPIP ya, strategi dari BPIP untuk menjadikan Pancasila, nilai-nilai Pancasila ketika dikampanyekan, diajarkan kepada anak milenial bukan sesuatu yang kuno ya. Nah, ini beberapa yang perlu ditanggapi. Silakan Pak Karjono. Terima kasih, sangat luar biasa. Pagi ini kami mendapatkan tamu yang sangat luar biasa. Ada Pak Rudi dan juga Pak Faisal, Pak Arthur, Pak Raden, dan juga beberapa pendengar yang lain. Sungguh sangat luar biasa. Pertama, kami menghaturkan banyak terima kasih atas responnya, yang pada dasarnya semuanya adalah penting dan perlunya Pancasila di negeri ini. Pertama, yang tadi disampaikan oleh Pak Rudi, mohon izin, beliau menyampaikan bagaimana sih penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini terkait dengan sekarang ini sedang lagi banyak di media terkait dengan hidup mewah seorang pejabat negara. Pada dasarnya sebetulnya Bapak, kalau kemudian juga yang tidak kalah pentingnya terkait dengan harta yang melimpah dan lain-lainnya. Pegawai negeri itu kan bisa dihitung Pak penghasilannya. Jadi kalau pegawai negeri yang punya penghasilan yang lebih itu memang perlu menjadi pertanyaan besar dan perlu ditindaklanjuti. Kalau perlu penegak hukum pun juga harus segera turun tangan. Tetapi juga dibalik bahwa pegawai negeri tidak istilahnya tidak dilarang untuk hidup cukup. Kata cukup itu adanya di hati nurani. Dalam artian apakah dia seorang presiden sampai pada tukang pemungut, pemulung dan lain-lainnya dikatakan kaya, itu adanya di hati nuraninya. Nah, terkait dengan hal ini Pak, menurut hemat kami pegawai negeri, aparat negara itu tugas pokoknya adalah melayani. Dalam arti melayani itu ya
kalau seorang pelayan yang baik, mereka akan terkenal. Seorang yang jujur, yang integritas, dan juga yang profesional itu akan dikenal. Tetapi kalau kerjaannya mencari dunia saja, ujung-ujungnya juga di penjara. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan Pak Rudi, saya juga sangat sepakat Bapak. Jadi tidak pegawai aparat pemerintah utamanya dan juga siapapun dia tidak boleh untuk melakukan kesombongan dan juga memamerkan aset-aset kekayaan dan yang lainnya. Kemudian juga Pak Faisal, Bapak izin terkait dengan BPIP, kemudian tadi juga ada pertanyaan terkait dengan pengajian dari Bapak, pertanyaan yang lain tadi. Ya. Tapi intinya mohon izin begini Bapak, mohon dengan hormat kiranya istilahnya bahwa Pancasila dalam tindakan itu melakukan gotong royong, rukun, damai, saling toleransi, saling menghargai, saling menghormati, saling menjunjung tinggi, saling mewangikan, saling mengharumkan begitu. Karena apa begitu? Karena kadang-kadang ada berita bohong atau hoax, termasuk berita yang dipelintir, dibelokkan. Kini juga banyak berseliweran ditemui sehari-hari di media sosial, di grup WhatsApp, di Twitter, di YouTube, di Instagram, itu menjadi salah satu media yang digunakan untuk menyebarkan berita hoax atau berita yang dibelokkan. Seperti kemarin kita kebetulan saya yang menggerakkan itu terkait dengan Pancasila dalam tindakan untuk pencegahan stunting, kekerasan seksual dan yang lain, dan juga untuk mengantisipasi bencana. Memang kami, tetapi waktu itu mohon izin Ibu Mega itu tidak berbicaranya utuh. Dalam artian utuh itu Ibu Megawati tidak melarang ibu-ibu untuk ikut pengajian, namun beliau juga istilahnya menanyakan kepentingan pengajian itu sama pentingnya juga dengan ibu-ibu yang merawat anak dan mendampingi suami. Sebetulnya kalau dibacanya secara utuh begitu kita nyaman Bapak. Cuman kadang-kadang yang dibaca sepatah-patah, kemudian di media sosial yang begitu masif, apalagi terkait hal yang misalnya saja akan berbeda kalau Bu Megawati itu bukan putranya proklamator, akan berbeda kalau dia itu bukan ketua PDI, akan berbeda kalau beliau itu bukan mantan presiden atau wapres, akan berbeda dan yang lain-lainnya. Intinya menurut saya sebetulnya adalah satu pemberitaan secara utuh, kemudian juga saat menyerap itu seraplah apa isi beritanya, tetapi jangan dilihat dari siapa yang berbicara. Itu yang dari Pak Faisal Ya. Kemudian juga Pak Arthur jadi begini Bapak, memang kita sangat prihatin dengan adanya TAP MPR nomor 278 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan tadi kami sudah sampaikan bahwa Undang-Undang Sidiknas tahun 89 itu diganti dan kemudian mata ajar Pancasila itu hilang. Nah, beliau tetapi begini Bapak, di dalam Undang-Undang Sidiknas tahun 2003 itu dikatakan bahwa mata ajar yang wajib itu kewarganegaraan, itulah yang menghilangkan mata ajar Pancasila. Kemudian ada 3 peraturan pemerintah, yang pertama tidak mengatur Pancasila, peraturan pemerintah ini melaksanakan Undang-Undang Sidiknas itu tadi. Nah, kemudian peraturan kedua itu baru diomongkan bahwa kewarganegaraan itu di dalamnya ada Pancasila. Kemudian peraturan pemerintah yang ketiga itu tidak mengatur. Prihatin dari BPIP kemarin mensupport kepada Kemendikbud supaya peraturan ini diganti, dan akhirnya digantilah dengan peraturan nomor 57 tahun 2001 tentang standar pendidikan nasional. Nah, ini sudah mengatur mengenai Pancasila, tetapi PP ini yang diatur Pancasila hanya untuk pendidikan dasar. Nah, kemudian BPIP berkepentingan, maka diubahlah menjadi PP 4 tahun 2022. Di
di sini sudah mewajibkan mata ajar Pancasila itu diterapkan mulai dari PAUD sampai ke perguruan tinggi. Bahkan tidak hanya itu saja, bahwa Pancasila juga diterapkan di pendidikan formal, non formal, dan informal. Artinya asraman itu sekolah bakti Hindu, pesantren itu yang Islam, sekolah pagi yang Nasrani dan lain-lainnya. Nah, ini solusi yang sangat luar biasa. Apa tindak lanjut dari itu? Pak Presiden memanggil Kepala BPIP untuk mempersiapkan bahajarnya, dan sudah dibentuk 160 tim untuk merumuskan buku ajar Pancasila, dan buku itu sudah disampaikan ke Kemendikbud. Kemudian Pak Menteri Kemendikbud juga sudah mendeklarkan per 1 Juni kemarin tahun 2022 itu bahwa mata kuliah Pancasila wajib menjadi kurikulum nasional dan menjadi mata kuliah wajib. Nah, ini yang menjadi kebanggaan kita. Sekarang pun per tanggal Juli 2023 mata ajar wajib seluruhnya sudah diterapkan di Indonesia. Ini merupakan kebanggaan terkait dengan hal ini. Begitu juga bahwa Pancasila itu harus kita betul-betul masifkan. Karena apa? Ya, berdasarkan hasil survei itu kadang-kadang sangat memprihatinkan, Bapak. Ya. Nah, kemudian mohon izin saya langsung saja karena waktunya juga yang sangat terbatas. Tadi ada dari Pak Raden, istilahnya tolong jangan bibirnya mulutnya saja supaya membicarakan Pancasila itu yang lancar, tapi Pancasila in action seperti itu. Kemudian bagaimana pemilu sekarang itu dengan sila Pancasila, apakah sudah sejalan begitu? Kemudian tidak ada lagi pelajaran Pancasila, strateginya seperti apa begitu. Nah, izin Pak Raden dan teman-teman bahwa terkait dengan Pancasila dalam tindakan, memang dengan generasi milenial yang saat ini itu kita tidak bisa seperti mendoktrin begitu. Makanya di dalam buku Pancasila tadi juga 70% dari isi buku itu adalah Pancasila in action. Karena apa? Mendekati generasi milenial ini kita juga dekati dengan musik, kita dekati dengan olahraga, kita dekati dengan kuliner, kita dekati dengan banyak hal yang membuat mereka itu menjadi senang. Karena dengan metode Merdeka Belajar sekarang ini, si anak itu diberikan kebebasan yang sangat leluasa, tetapi kamu juga harus santun, kamu harus juga menghormati, kamu menjunjung tinggi gotong royong, kamu harus rukun, kamu harus damai, kamu harus toleran, dan yang lain-lainnya. Nah, intinya bahwa kegiatan-kegiatan seperti itulah yang harus kita bumikan. Kemudian terkait dengan pemilu, pemilu ini kan sebetulnya kalau pemilu pada sila keempat, istilahnya kerakyatan yang dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, ini membandingkan pemilu tahun 1955 ya dengan sila keempat. 1955 itu sebetulnya kalau kita manai, ini kan ada pergeseran, Bapak. Artinya pergeseran, dulu kan itu tadi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu Pancasila menunjukkan apa? Ada musyawarah, ada mufakat, ada perwakilan, dan lain-lainnya. Tetapi dengan pemilihan langsung misalnya, ini karena terkait dengan kesepakatan kontrak politik kondisi waktu itu setelah Pak Soeharto lengser. Sehingga disitulah ada transparan, terbuka, dan lain-lainnya. Istilahnya kecuali jurdil, di situ aja pemilihan langsung. Nah, kalau ditanya apakah ini istilahnya Pancasila atau tidak, coba kita buka mengenai sistem pemilu sekarang. Sistem pemilu sekarang itu ada tertutup, ada terbuka. Kalau tertutup itu bahwa yang dicoblos nanti adalah gambar partai, sedangkan kalau terbuka itu yang dicoblos adalah gambar person setiap wakil yang akan duduk, sehingga masyarakat bisa kompetisi siapa saja yang akan dipilih. Tetapi memang ada plus minusnya. Orang yang menguasai lapangan belum tentu dia loyal terhadap partai. Kemudian juga orang yang loyal terhadap partai, dia belum tentu juga dia menguasai lapangan. Kemudian inilah yang menjadi kemudian putusan apa yang kemarin di Undang-Undang
2017 tentang pemilu itu yang diputuskan adalah terbuka. Nah, memang ini kekurangan kelebihan inilah. Dulu pemerintah pernah waktu pembahasan undang-undang ini menawarkan proporsional terbuka terbatas. Nah, itu sebetulnya sila keempat yang tetapi ini kan kontrak politik gitu, Pak. Ya, artinya istilahnya politik hukum dalam pembentukan perundang-undangan. Nah, untuk itu ada juga terkait dengan presiden threshold, parliament threshold, sistem perhitungan suara, maksud saya menggunakan kotahara atau menggunakan santilagu. Ini kan pilihan-pilihan yang pada alat dasarnya pada elit-elit di parlemen. Walaupun pemerintah juga perlu misalnya saja presiden threshold. Kemudian juga sudah ada lagi pelajaran Pancasila, tapi kemudian intinya strateginya seperti apa? Nah, begini Pak. Strategi kita bahwa Pancasila itu pada alat dasarnya adalah gotong royong, maka marilah kita sama-sama, tidak hanya BPIP saja, kami bergerak optimal seoptimalnya. Kalau istilahnya kementerian lembaga tidak optimal menjadi tidak baik juga. Makanya sekarang ini ada Menko PMK bergerak dengan revolusi mental, Menteri Pertahanan bergerak dengan bela negara, begitu juga Kemendagri dengan wawasan kebangsaan. Banyak pergerakan, kira-kira itulah. Jadi semuanya sinergi di situ ya, Pak Karjono ya. Siap, Pak Karjono, kita sapa 3 pendengar terakhir, Pak Karjono. Ada Pak Toto, Pak Iswanto, dan Pak Ian. Pak Toto di Cengkareng, silakan Pak Toto. Ya, sugeng nginjing Bapak-bapak sekalian. Yes, terima kasih. Selamat pagi. Sugeng nginjing Pak Toto. Iya, sebelumnya minta maaf yang besar-besarnya ya Pak ya. Wah, matur sembah nuwun. Saya itu masih terngiang-ngiang di telingaku. Mudah-mudahan daya ingatanku nggak salah. Waktu Bapak baru dilantik itu pernah berstatement itu musuh Pancasila itu adalah agama. Itu saya masih ingat itu Pak. Makanya tolong dijabarkan atau dijelasin maksud Bapak itu apa. Kok Pancasila itu musuhnya agama? Itu satu. Kedua, yang tadi Bapak jelasin masalah Ibu Mega yang bicara dipotong-sepotong. Ya sebagai pejabat sekarang harus sadar di era digitalisasi ini bicara orang itu bisa diedit ya, bisa dipotong, bisa diapa sesuai dengan selera orang yang ngedit. Makanya kalau jadi pejabat itu bicaranya mesti hati-hati ya, tidak asal bunyi. Karena apa? Kalau saya lihat videonya Bu Mega ngomong itu kesan saya merendahkan pengadilan, bukan soal apa-apa gitu lah. Karena si Bapak bela tadi ya, itu saya tidak bisa menerima. Gitu, sebaiknya Pak memang harus utuh gitu ya. Terima kasih Pak Toto. Iya. Kemudian Pak Iswanto di Bandung, silakan Pak Iswanto. Ya, selamat pagi Bung Wiryo. Pagi Pak Iswanto. Narasumber. Ya. Selamat pagi Pak Iswanto. Ya, saya kira kalau pendidikan formal kita, walaupun dikatakan kurang, tapi masih memadai lah. Kita pendidikan agama di semua level sekolah. Ya, mungkin PMP apa yang Pancasila walaupun tidak ini, tetapi juga ada. Masalahnya di kita itu hanya pelaksanaannya. Ada yang dalam tanda petik ekstrem kanan, ada yang ekstrem kiri. Itu permasalahan satu. Kedua, kita di masyarakat kita, ya di pendidikan ini bukan hanya formal, pendidikan di masyarakat kita itu lebih senang adu kekuatan daripada adu kepintaran. Kita lebih suka adu otot daripada adu otak. Sehingga yang gaya-gaya hidup arogan, hidronisme itu kan untuk menunjukkan siapa saya. Kita suka menunjukkan siapa saya dan kita suka menunjukkan siapa dia. Nah, masalahnya kan hanya di situ. Jadi kalau kita tidak berubah, kita kalau katakanlah mengadu kepintaran, mungkin kita tidak akan arogan seperti itu. Banyak di luar negeri itu orang entah kaya, entah pejabat tinggi, biasa-biasa saja, mau dia pakai mau gimana pun, dia mau mobil apapun, nggak pernah ada siapa saya, siapa Anda gitu. Nah, bagaimana kita merubah siapa saya, siapa Anda, itu yang penting. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iswanto di Bandung. Terakhir ada Pak Ian di Depok, silakan Pak Ian. Ya, selamat pagi Mas Suryo. Pagi Pak Ian. Mas Suryo, ini
Saya cuma mau kasih masukan saja. Memang BPIP yang dibentuk ini kalau kita lihat bagus. Cuma kalau kita lihat itu beberapa perubahan-perubahan yang dihilangkan ini kami sangat sayangkan, karena saya beberapa waktu di Papua itu mereka bertanya BPIP ini fungsinya apa, tugasnya apa. Ini belum ada sosialisasi, belum ada ini sampai pendekatan sampai ke bawah yang tugas di BPIP ini. Jadi kalau bisa ada di sana, terus yang lebih sosialisasi tentang badan ini di daerah-daerah terpencil ya. Terus yang kedua, kalau bisa BPIP ini banyak kasih masukan kepada mereka dari partai politik. Karena mereka yang ada di partai politik ini tidak pernah mau mengayomi tentang Pancasila dan konstitusi negara ini secara menyeluruh. Sehingga mereka hanya masuk dengan agenda-agenda tertentu untuk kepentingan pribadi. Ya. Ini yang perlu kita perhatikan supaya jangan sampai BPIP dibangun tapi hanya sebagai slogan aja. Kalau bisa turun ke bawah. Ya, terima kasih Mas Willy. Terima kasih Pak Ian di Depok, pendengar terakhir. Saya sambung dari Pak Abdul Wahab melalui WhatsApp. Semangat pagi, mohon maaf untuk lahirnya dan peran BPIP tanpa mengurangi hormat saya kepada Pak Garjono. Kalau P4 dipandang sebagai doktrin, kemudian mesti dihilangkan, BPIP dilahirkan dengan tujuan apa Pak? Sementara generasi milenial, unggah-ungguhnya sudah semakin memprihatinkan Pak. Adabnya sudah rendah. Kemudian lalu BPIP butuh waktu dan juga banyak pakar, narasumber dan lain sebagainya, kader untuk mempengaruhi perilaku anak bangsa untuk mengamalkan Pancasila dalam arti yang seluas-luasnya. Sampai saat ini sudah berapa banyak Pak kemajuan barangkali yang sudah dilakukan oleh BPIP untuk menyadarkan kembali generasi milenial Pak. Nah ini ya dengan gagasan BPIP tersebut. Ya ini dari Pak Abdul Wahab. Kemudian dari Pak Andi di Jakarta, saya rasa tantangan Pancasila ke depan semakin besar karena banyak paham-paham ideologi di luar Pancasila yang mencoba mempengaruhi masyarakat, cara pandang masyarakat kita dari berbagai sisi. Berat sekali dan tidak hanya BPIP, saya rasa seluruh kementerian, lembaga dan juga masyarakat harus bersatu padu. Pak Garjono silakan. Wah, sungguh sangat luar biasa ini Bapak. Terima kasih Pak Toto, Pak Iswanto, Pak Yan, kemudian juga Pak Wahab, Pak Andi terakhir tadi. Ya. Pak Toto, jadi mungkin yang Bapak maksud Bapak Profesor Dr. Andes Kiai Haji Yudian Wahyudi MA/PhD itu yang kemarin membuat statement yang diterimanya itu Pancasila musuh agama, kira-kira begitu ya. Saya kebetulan waktu beliau diwawancara saya ada di sampingnya, waktu itu saya masih sekretaris utama di BPIP. Jadi yang disampaikan itu begini, perjanjian luhur bangsa itu merupakan suatu kesepakatan yang istilahnya di atas segala-galanya begitu. Jadi dicontohkan waktu itu misalnya saja Bapak terkait dengan 7 kata menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah ini kan istilahnya tadinya kan penekanannya pada Islam bagi para pemeluk-pemeluknya, tetapi menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kalau yang diterapkan yang pertama, tentunya negara-negara timur, sebelah timur maksud kami, di Indonesia banyak yang berpisah ingin mendirikan negara sendiri. Sehingga terjadilah kesepakatan atau kesepakatan ini menjadi ketuhanan yang Maha Esa, inilah perjanjian luhur bangsa. Itu di atas segala-galanya, bukan berarti nanti istilahnya musuh agama itu artinya membenturkan terhadap agama-agama tertentu.
Itu Bapak terkait dengan yang kemarin yang bisa kami tangkap. Kemudian juga memang juga betul Pak Toto, kami juga matur sembah nuwun, kami memang bicara hati-hati karena juga lebih baik kami itu kalau dalam artian merendah serendah-rendahnya, dalam artian kalau sudah duduk paling rendah itu kalau direndahkan juga tidak sakit hati, dan sudah biasa ya, memang kami juga aslinya itu kami wong desa Bapak, desa banget juga. Ini secara pribadi gitu, tapi secara umum begitu juga kalau di negeri ini semuanya marilah kita sama-sama menaruh kita itu di posisi yang paling rendah. Pak Jokowi presiden kita pun juga demikian. Walaupun merendah tetapi bukan rendahan, tetapi sepak terjangnya internasional pun kalang kabut begitu Pak. Kemudian Pak Iswanto, terkait dengan Pak Iswanto, jadi mohon izin Pak, kami ini 100% menggunakan istilahnya apa yang dibangun waktu P4. Jadi tidak pernah merubah atau mengganti sama sekali. Kita lextar dinamis dalam artian bergerak terus menggali Pancasila dan menyempurnakannya. Tetapi saat implementasi ini generasi milenial ini kan berbeda Bapak. Jadi pendekatannya saja itu yang ingin kami aturkan. Juga tadi beliau juga komen ekstrem kanan, ekstrem kiri yang sekarang itu masif itu dan ingin mengganti Pancasila. Kita harus bersatu padu. Betul Pak, saya juga sangat setuju sekali bahwa kalau kita lihat data-data di BNPT itu sangat memprihatinkan sekali. Kemudian juga istilahnya tidak hanya di level masyarakat saja, di level aparat penegak hukum, di level TNI Polri, aparatur sipil negara, perguruan tinggi, mahasiswa, dan semuanya bergerak. Apakah itu ada? Ada. Makanya terkait dengan itu, marilah kita sama-sama bergotong royong untuk mengantisipasi hal ini tidak terjadi di NKRI. Karena apa? NKRI harga mati. Karena apa? Yaitu tadi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan satu kesatuan utuh yang tidak boleh dipaksakan oleh apapun, dan itu menjadi perjanjian luhur bangsa yang harus kita banggakan. Yeah. Dan memang tadi intinya juga ada iptek dan iptak dalam istilahnya supaya siapa saya, kemudian tidak boleh mengagungkan dan yang lain-lainnya, karena memang murahnya kadang-kadang nggak pas. Makanya menurut imat kami generasi milenial sekarang ini sudah sangat pinter, tetapi dia harus juga bener, itu iptaknya Pak. Karena apa? Tidak semua orang pinter itu bener, tidak semua orang yang bener itu pinter. Lebih baik jadi orang yang bener walaupun tidak pinter, akan membahayakan negeri ini apabila ada orang yang istilahnya pinter tetapi tidak bener. Baik. Wah, ini dalam sekali pesannya Pak Karjono ya. Ya. Okay. Terakhir Pak Karjono, tadi Pancasila. Oh iya. Gimana Bapak? Iya, Pancasila dan perkembangan zaman dan tantangannya Pak Karjono. Karena tadi menyinggung bagaimana mayoritas penduduk kita anak-anak muda Pak Karjono, generasi milenial dan lain sebagainya, Gen Z dan lain sebagainya, tetapi mereka sangat minim sekali literasi mengenai nilai-nilai luhur Pancasila. Nah ini kan juga tantangannya. Jadi kalau menyinggung tadi harapan masyarakat misalnya, BPIP harus kolaborasi dengan semuanya supaya BPIP tidak bisa sendiri. Nah silakan disampaikan Pak Karjono. Ya, terima kasih Pak. Kami melengkapi juga tadi Pak Yan ya. Pak Yan tadi beliau menyarankan, terima kasih Pak Yan. Nanti segera kami akan lebih optimalkan, dan kami dari BPIP keluarga besar kalau ada yang kurang pas kami juga mohon maaf. Kemudian juga tadi dari Pak Waham terkait dengan doktrin tadi sudah ya Pak Andi di Jakarta, ideologi yang masif sudah juga kami baca. Nah terkait dengan yang Pak Wirjo sampaikan yang terakhir, maka apa langkah yang harus kita lakukan? Pertama bahwa kita harus gotong royong. Sebetulnya Pancasila ini rumusannya itu tawarannya dulu 5 sila. Kemudian kalau tidak Trisila. Kemudian kalau tidak
Ekasila. Ekasila itu artinya saat Pancasila diperas itu isinya gotong royong. Makanya untuk itu kita harus bergotong royong, kemudian juga saling toleransi. Kemudian toleransi ini karena apa? Sungguh sangat luar biasa, Pak. Negara kita itu ribuan pulau. Negara kita itu ratusan suku, ratusan ribuan budaya. Agama pun juga ada bermacam-macam agama. Nah, ini kita harus menyatu, kita harus gotong royong, kita harus kompak. Karena apa? Kalau kita bandingkan, Pak, di Timur Tengah itu ada negara satu agama, sukunya 4, sampai sekarang nggak selesai-selesai. Dan seolah-olah ideologi yang dari luar tadi akan ditarik menjadi ideologi yang hebat di negeri ini oleh kelompok-kelompok tertentu. Ini juga makanya marilah kita secara masif juga untuk menanggulangi hal itu. Langkah selanjutnya apa? Ya kita untuk saling toleransi, menghargai, kemudian juga menghormati, saling menjunjung tinggi, dan juga saling mewangikan, saling mengharumkan, dan juga menjadi suasana di negeri ini adalah suasana yang baik. Semuanya berkiblat positive thinking. Mudah-mudahan dengan demikian negeri ini juga tidak kalah dengan negara maju yang hanya mengandalkan ipteknya, tetapi kita lebih optimalkan iptek dulu, baru kita ngomong-ngomong iptek, sehingga ipteknya pun akan menjadi iptek yang sangat istilahnya iptek yang beragamis, berreligius, artinya bisa kemanfaatan umatnya sangat optimal. Mungkin itu Pak Wiryo yang bisa kami berikan izin. Baik, Pak Karjono, terima kasih bincang pagi ini mengenai Pancasila, ideologi, dan juga doktrin Pancasila untuk persatuan dan kesatuan bangsa kita. Terima kasih, saya selalu Pak Karjono. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, salam sejahtera, bahagia, dan sukses untuk NKRI, pendengar El Sinta pada umumnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Pendengar, demikian tadi bersama Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Dr. Andes Karjono, SH.M. Hum.